Kalau ngomongin umur 20-an kayaknya semua orang sepakat kalau di umur segitu adalah masa yang paling indah, masa yang penuh tantangan. Kalau diibaratkan seperti naik roller coaster, menantang dan seru, tapi juga banyak takut dan overthinkingnya. Sama juga seperti kamu dan aku, terkadang kita itu ingin mencoba sesuatu hal baru, merasa tertantang, tapi di sisi lain juga kita merasa takut dan banyak overthinkingnya. Apalagi di umur-umur segitu, pasti sebagian dari kalian juga dipaksa harus mampu dan berhasil. Yang SMA harus dituntut bisa menentukan arahnya setelah lulus mau kemana. Yang kuliah tahu-tahu sudah wisuda, setelah itu harus bisa menentukan sesuai dengan gelarnya. Atau yang sedang galau-galaunya sebab percintaannya sendiri. Tapi di sisi lain kita juga harus bersyukur, karena secara alami umur 20-an adalah umur yang paling cemerlang. Karena umur masih oke-okenya, karena pemikiran masih oke-okenya, ingatan masih fresh-freshnya, dan tenaga masih kuat-kuatnya. Karena bisa dibilang umur segitu adalah masa penentu. Dan kebiasaanmu sekarang sama seperti tumbuhan yang akan kamu panen di kemudian hari. Gak ada yang salah dalam pilihanmu, tapi pilihanmu itu akan menentukan arahnya akan dibawa kemana. Dan biasanya efek pilihan tersebut akan berdampak di kemudian hari. Di video kali ini, kita sama-sama belajar hal apa yang harus kamu lakukan dan kamu ketahui, terus kamu kuasai sebelum datang umur 30 tahun. Hal yang harus kamu lakukan sebelum umur 30 tahun adalah jadilah orang yang royal dan boros. Yang dimaksudkan di sini maksudnya adalah konotasinya yang positif. Kamu harus berani boros, harus berani royal untuk invest sebanyak mungkin untuk dirimu di masa yang akan datang. Seperti belajar, ikut kursus bahasa, belajar investasi, belajar bisnis, mengembangkan diri, belajar produktivitas, memperdalam agama, belajar memperbarui ilmu agama, dan lain-lain. Sama seperti kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan, maka siapkan persenjataan sebelum tiba masanya. Apalagi gambaran umur 20-an pasti kelak akan menghadapi masa untuk berkeluarga, masa untuk hidup dengan keturunanmu, itu pasti. Tapi kan bang, kita kan nggak tahu umur kita itu sampai situ atau enggak. Kalaupun takdir tidak sampai situ, kita mempunyai pertanggungjawaban dan kita bisa menjawab kita sudah menggunakan karunia Tuhan sebaik mungkin. Terus selanjutnya adalah mempunyai gairah dan ambisi untuk mengambil resiko. Semua keputusan yang kamu ambil pasti beriringan dengan yang namanya resiko. Entah itu baik atau buruk, entah itu manis ataupun pahit. Kamu belajar pun itu juga ada resikonya. Resikonya harus sabar, resikonya harus butuh waktu. Kamu makan es krim pun itu juga ada resikonya. Resikonya yang kamu dapat pasti enak, rasa manis, dan pasti ada efek di kemudian harinya. Seperti keinginanmu, cita-citamu, hasratmu yang ingin kamu wujudkan. Kalau tidak ada keberanian untuk mengambil resiko, itu hanya sebatas menjadi omongan saja. Intinya selalu pertimbangin keputusan yang kamu ambil dan pertimbangkan semuanya sebelum kamu putuskan. Bukan berarti berani mengambil resiko kamu menjadi orang yang brutal dan tidak mempertimbangkan semuanya. Tetap cari resiko yang paling minim dan sesuaikan dengan kapasitas kemampuan yang kamu punya.